kemudian juga menjunjung tinggi semangat keharmonisan. Penegakan hukum tidak boleh dilawan dengan anarkis. Saya akan segera bertemu dengan jajaran Pemkot Depok, kemudian juga bertemu dengan Dirjen Disdukcapil Kemendagri ya, dengan nanti gubernur memoderatori untuk seluruh masalah ini, dan kita mencari solusinya. Dengan saya tadi sudah titip pesan pada warga yang di sana, pokoknya di sini tidak boleh bikin kegaduhan, tidak boleh bikin hal-hal yang bersifat rusuh. Harus menjunjung tinggi adat dan istiadat masyarakat Jawa Barat yang mengedepankan semangat sili asih. Pak, penegasan itu di lokasi yang pembakaran mobil polisi ya Pak? Iya, saya tadi ke sana, bertemu warga sana dan rame ya. Tetapi dari sisi aspek sosial, tadi juga saya sudah pesan ke Pak Wali Kota Depok, ayahnya berbuat kriminal, tetap proses hukumnya harus berjalan. Tetapi aspek sosial yang ditimbulkan karena penahanan ayahnya, misalnya ada anak yang masih sekolah, ada istri yang kehilangan pekerjaan dari suaminya, kehilangan penghasilan, tetap kita harus memberikan rasa empati dan membantu. Karena apa? Kita harus bisa membedakan antara penegakan hukum dengan tanggung jawab sosial pemimpin. Kang, soal aset tanah di Kampung Baru itu sendiri, sebenarnya itu statusnya apa? Saya belum bisa memastikan statusnya tanahnya apa, karena kan saya datang ke sana baru hari ini. Nah mungkin waktunya tidak terlalu lama deh, minggu depan, karena hari Selasa depan tuh pagi, saya jam 1 itu ada kegiatan di Kabupaten Bogor, mungkin kita jam 11 di Kota Depok. Kita akan membahas status tanah yang ada di Depok, status kependudukan warga Depok yang KTP-nya masih di luar Depok. Dan kemudian yang berikutnya adalah titik tekan pada semua simpul-simpul masyarakat dari berbagai komunitas suku yang ada di sini untuk melebur dengan tradisi yang ada di sini, tidak ego terhadap tradisi asalnya, kemudian juga menjunjung tinggi semangat keharmonisan. Penegakan hukum tidak boleh dilawan dengan anarkis. Di luar Depoknya maksudnya luar Jawa Barat juga. Berarti berani melawan pihak aparat keamanan kan, dan itu meresahkan masyarakat. Iya, yang pertama bahwa kita ini kan bicara persoalan premanisme. Ya. Karena kita bicara premanisme, kita bicaranya premanismenya, bukan kelembagaannya. Karena kita bicara premanisme bukan kelembagaannya, maka tindakan-tindakan premanisme yang dilakukan oleh siapapun dan atas nama apapun harus dilawan oleh negara. Tapi ormas terkait nih, kan udah teridentifikasi ya ormas yang terlibat ini ormas lembaga dari mana. Nah dari Pemprov sendiri akan ada sikap gak sih buat ormas yang terkait sendiri itu? Pertama bahwa tindakan itu kan sifatnya perorangan, ya kan, bukan kelembagaan. Karena tindakan itu adalah sifatnya perorangan, maka hukumnya menjadi hukum perorangan, bukan hukum kelembagaan. Saya berikan contoh misalnya, ketika ada pegawai dinas melakukan tindakan bertentangan dengan hukum, kan tidak berarti dinasnya dibubarkan. Kan kita bicara itu dulu. Kecuali kalau dinasnya itu sudah menyatakan diri, kan itu beda, kan itu sangat berbeda. Selama bahwa itu tindakannya tindakan perorangan, bukan kelembagaan, maka yang bertanggung jawab adalah tanggung jawab perorangan, bukan kelembagaan. Berarti nggak akan ada teguran langsung ke ormas terkait ya? Ya kedepannya paling diajak bicara semua kelembagaan gini. Tujuan dibangunnya ormas apa sih? Tujuannya dibangunnya ormas itu kan mengkonsolidasi, kemudian mengorganisir orang untuk memiliki tujuan dan visi yang sama. Pasti tujuan dan visinya baik, di ADRT-nya pasti baik. Untuk itu harus dilakukan pembinaan. Artinya bahwa ormas-ormas segera mengidentifikasi anggota-anggotanya yang dinilai melakukan aksi premanisme. Kalau anggota-anggotanya dinilai melakukan aksi premanisme atau mengatasnamakan lembaganya melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum, maka pimpinan organisasinya harus segera melakukan pemberhentian, pemecatan, dan pembekuan kelembagaannya. Ya. Terima kasih banyak, Kang. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya,